Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Eka Fasilitator Keperawatan Gerontik AJ2 B24 serta rekan-rekan AJ2 yang lain. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan berdiskusi tentang asuhan keperawatan lansia dengan sindroma geriatri, iatrogenesis, dan inanition malnutrition. Selanjutnya. Oke, jadi kelompok 6 terdiri dari yang pertama saya sendiri, lalu ada Novinda Widiasari, ada Mira Faulita, Maria Yovita Bau, dan juga Anissa Dwi Putri. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua, ketiga asuhan keperawatan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama langsung saja ke pendahuluan. Nah, latar belakangnya yaitu sindrom geriatri merupakan kumpulan gejala atau tanda gejala klinis dari satu atau lebih dari penyakit yang sering dijumpai pada pasien geriatri. Nah, di sini meliputi gangguan kognitif, depresi, inkontinensia, ketergantungan fungsional, dan jatuh. Sindroma geriatri sendiri menampilkan banyak fitur-fitur umum. Keadaan lansia sangat umum yaitu lemah. Selanjutnya. Nah, yang kedua itu tinjauan pustaka. Yang pertama, iatrogenesis. Apa sih iatrogenesis? Nah, di sini iatrogenesis terdiri dari dua kata Yunani, yaitu iatros yang berarti dokter, dan genesis yang berarti asal. Nah, efek samping dari dan resiko medis disebut iatrogenesis. Efek samping ini juga disebut reaksi obat yang merugikan atau ADR. Itu penyakit di mana obat-obatan, diagnosa, rumah sakit, institusi medis lainnya bertindak sebagai patogen atau agen yang merugikan. Selanjutnya. Nah, etiologi kesalahan medis penulisan resep tidak terbaca, lalu ada prosedur, teknik informasi, dan metode yang tidak tepat, lalu interaksi akibat salah persepan dan polifarmasi, lalu ada efek samping obat penggunaan obat yang berlebihan, lalu ada yang kelima, infeksi nasokomial, yang keenam, transfusi darah, dan yang terakhir ada distres emosi yang membahayakan. Selanjutnya. Klinisnya yang pertama ada drug-induced atau movement disorders. Yang pertama Parkinsonism, akathisia, myoclonus, dan Korea. Lalu yang kedua ada sindrom serotonin, ketiga ada kejang, keempat delirium, kelima hipoglikemia, yang keenam stroke, yang ketujuh polifarmasi, dan kedelapan inkontinensia. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Novinda. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada patofisiologi dari iatrogeni. Karena akibat dari prosedur terapi dan diagnosis yang diterima oleh pasien dengan berbagai macam jenis obat pada satu orang pasien, maka reaksi efek samping obat dapat terjadi. Prosedur diagnosis atau mekanik dan radiologis, regimen terapi atau obat pembedaan atau prosedur invasif lainnya. Hospitalisasi dapat menyebabkan gangguan iatrogeni. Untuk slide selanjutnya. Pemeriksaan penunjang. Di sini ada pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan adalah yang pertama ekstratoraks, elektrokardiografi atau EKG, yang kedua cek laboratorium yaitu darah lengkap, urin lengkap, dan femtoliter. Selanjutnya penata laksanaan khusus. Yang pertama pemberian asupan protein, vitamin C, D, E, dan mineral yang cukup. Kedua, pengaturan olahraga secara teratur. Yang ketiga, pencegahan infeksi dengan vaksin. Yang keempat, antisipasi kejadian yang dapat menimbulkan stres, misalnya pembedaan elektif. Yang kelima, terapi pengobatan pada lansia berbeda dari pasien pada usia muda, karena adanya perubahan kondisi tubuh yang disebabkan oleh usia dan dampak yang timbul dari penggunaan obat-obat yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada WOC, didapatkan data yaitu masalah keperawatan, defisit volume, lalu ada nyeri, yang kedua ada ansietas, yang ketiga ada ketidakefektifan pola nafas, yang keempat ada intoleransi aktivitas. Selanjutnya, inanition.
Definisi dari inanition atau malnutrisi adalah masalah geriatri yang disebabkan oleh karena asupan makanan berkurang sekitar 25% pada usia 40-70 tahun. Malnutrisi yang terjadi pada usia lanjut karena kehilangan berat badan fisiologis dan patologis yang tidak disengaja. Anoreksia pada usia lanjut merupakan penurunan fungsi fisiologis nafsu makan dan asupan makanan yang menyebabkan kehilangan berat badan yang tidak diinginkan. Menurut Khan et al. 2008. Selanjutnya, etiologi. Menurut AKG FKM UI 2018, gizi kurang terjadi ketika asupan kalori per hari lebih rendah daripada yang direkomendasikan dan perubahan fisiologis yang kebanyakan mempengaruhi status gizi secara negatif, yaitu yang pertama penurunan indera penciuman dan perasa, yang kedua adanya kesehatan mulut yang menurun seperti gigi tanggal, yang ketiga penurunan indera penglihatan, pendengaran, dan terbatasnya mobilitas, yang keempat adanya perubahan-perubahan fisiologis seringkali lansia mengkonsumsi obat-obatan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah manifestasi klinis. Beberapa indikator keadaan gizi kurang atau buruk pada lanjut usia menurut Zimmerman 1997. Yang pertama, penurunan berat badan secara berkelanjutan. Yang kedua, berat badan atau tinggi badan yang rendah secara bermakna. Yang ketiga, penurunan serum protein secara bermakna. Yang keempat, perubahan fungsi tubuh secara bermakna. Yang kelima, asupan energi dan zat gizi lain di bawah AKG. Yang kelima, asupan energi dan zat gizi lain di bawah AKG. Yang keenam, penurunan lingkar lengan atas secara bermakna. Keenam, 7, penurunan tebal lemak di bawah 10 secara bermakna. 8, munculnya obesitas berdasarkan berat badan ideal indeks massa tubuh. 9, munculnya gangguan kesehatan yang berhubungan dengan zat gizi seperti osteoporosis, defisiensi asam folat dan vitamin B12. Selanjutnya, patofisiologi. Di sini patofisiologinya adalah komposisi tubuh dapat memberikan indikasi status gizi dan tingkat kebugaran jasmani seseorang akibat penuaan pada lansia massa otot berkurang sedangkan massa lemak bertambah. Massa tubuh yang tidak berlemak berkurang sebanyak 6,3%, sedangkan sebanyak 2% massa lemak bertambah dari berat badan per dekade setelah usia 30 tahun. Jumlah cairan tubuh berkurang dari sekitar 60% berat badan pada orang muda menjadi 45% dari berat badan wanita usia lanjut. Penurunan massa otot akan mengakibatkan penurunan kebutuhan energi yang terlihat pada lansia. Keseimbangan energi pada lansia lebih lanjut dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang menurun. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mira. Terima kasih. Terima kasih. Saya melanjutkan dari Novinda, yang dimana pemeriksaan fisik pada kasus ini yaitu dengan sistem kulit, rambut, mata, mulut, leher. Untuk kulit, tanda dan gejalanya berikut dan kekurangan nutrisinya seperti itu. Untuk rambut, tanda gejalanya seperti itu dan nutrisinya berikut. Untuk mata juga adanya kebutaan malam, peradangan konjungtiva, keratomalacia, dan kekurangan nutrisinya yaitu karena kekurangan vitamin A, seng, riboflavin, dan vitamin A. Lalu untuk mulutnya itu dari tanda dan gejalanya ada pendarahan gusi, glositis, atrofi papila, hipogenia. Dan untuk kekurangan nutrisinya yaitu adalah vitamin C, riboflavin, niacin, pyridoxine, riboflavin, besi, zinc. Untuk leher, sistem leher, tanda dan gejalanya adalah pembesaan tiroid, parotis pembesaran, dan kekurangan nutrisinya yaitu akibat kekurangan yodium dan protein. Dan untuk di abdomen, tanda dan gejalanya adalah diare, hepatomegali, dan kekurangan nutrisinya itu dikarenakan kekurangan niacin, folat, vitamin B12, dan protein. Dan ekstremitas itu tanda dan gejalanya adalah tulang nyeri, nyeri sendi, nyeri otot, muscle fasting, dan edema. Dan kekurangan nutrisinya adalah akibat kekurangan vitamin D, C, tiamin, protein, selenium, vitamin D, dan protein. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya itu adalah dengan melakukan serum albumin, hemoglobin dan hematokrit, dan nilai serum
transferin, keseimbangan nitrogen, dan kadar kolesterol. Untuk penata laksanaan khusus yaitu adalah yang pertama adalah pemantauan nutrisi pada lansia dengan cara penimbangan BB, mini nutritional assessment atau MNA, terus perencanaan makan untuk lansia dengan cara makan harus mengandung zat gizi, terus banyak minum. Gula ini terkecuali untuk yang tidak memiliki diabetes, batasi minum kopi atau teh, terus lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus atau dipanggang. Selanjutnya adalah WOC berikut, dan kesimpulan dari WOC ini terdapat muncul empat diagnosa, yaitu yang pertama risiko defisit nutrisi, risiko jatuh, keletihan, dan perfusi perifer tidak efektif. Untuk asuhan keperawatan dengan kasus sebenarnya sekian tanggal 18 November 2021, dan identifikasi klien adalah nama Nyonya M, umur 55 tahun, agama Islam, alamat asalnya adalah Kenjeran, Surabaya, tanggal datangnya 17 November 2021, dan data keluarganya, nama Tuan A, hubungannya anak, usia 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kenjeran, Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Vita. Oke, terima kasih Mira. Saya akan melanjutkan dari rekan Mira, yaitu yang kedua yaitu status kesehatan sekarang. Yaitu pertama, keluhan utama itu nafsu makan menurun. Jadi nyeri kepala, mata dan mata berkunang-kunang. Kemudian pengetahuannya yaitu kalian mengatakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi keluhan yaitu dengan istirahat dan tidur. Kemudian obat-obatan itu Nyonya mengatakan mengkonsumsi obat-obat analgetika dan antihipertensi. Selanjutnya, nah di sini Jun ada perubahan tingkat proses menua di mana ada yang fungsi fisiologisnya. Di sini teman-teman bisa melihat walaupun agak terkecil, teman-teman bisa melihat ya di sini ada beberapa keluhan yang dialami Nyonya M, yaitu kelelahan, kemudian yang kedua perubahan nafsu makan, dan yang ketiga sama kebutuhan ADL-nya. Keterangannya Nyonya M masih bisa melakukan ADL secara mandiri. Kemudian yang kedua intergumen, yaitu ada keluhannya itu perubahan peak. Next. Nah, yang berikutnya ada hemato yaitu yang ada keluhannya itu di anemi. Pasien mengeluh yaitu anemi konjungtivitasnya tampak anamis. Kemudian pada kepala mengeluhnya sakit kepala dan pusing dengan keluhannya dengan keterangan pusing ketika Nyonya N pusing ketika melakukan banyak melakukan aktivitas. Next. Kemudian pada reproduksinya yaitu riwayat menstruasinya Nyonya M mulai menopause sejak umur 48 tahun dengan keterangan Nyonya M sudah menjadi janda dan tidak ada gangguan pada sistem reproduksi. Next. Pada muskulektalnya itu di mana pola latihan tidak ada keluhan, di mana pada pola latihannya itu Nyonya M jarang melakukan olahraga. Kemudian dampak ADL-nya Nyonya M dapat melakukan ADL secara mandiri dengan keterangannya tidak ada gangguan pada sistem muskulektal. Next. Kemudian berikutnya ada potensi pertumbuhan psikososial dan spiritual. Ini pun juga dari yang teman-teman punya lihat tidak ada keluhan, mau dari cemas, depresi, ketakutan tidak sama sekali. Mekanisme copingnya Nyonya M dapat tenang dan cemas. Kemudian presentasi tentang kematian Nyonya M sudah pasrah tentang kematiannya. Kemudian dampak pada akhirnya Nyonya M dapat melakukan ADL secara mandiri. Kemudian aktivitas ibadah Nyonya M rajin melakukan ibadah. Hambatannya Nyonya M tidak mengalami kesulitan dalam beribadah, dapat melakukan ibadah seperti biasanya. Kemudian keterangannya tidak ada masalah dalam psikososial dan spiritual. Next.
di lingkungannya, yaitu kamar, lantai licin, ada pengaman untuk lansia, terdapat pencahayaan baik dan ventilasi. Kemudian kamar mandinya menggunakan WC duduk dan sudah baik untuk lansia. Kemudian luar rumah terdapat pagar dan pemegang untuk lansia. Dengan attitudinal risk faktornya, kemampuan adelnya mandiri, aspek kognitifnya Nyonya M mengalami hambatan kognitif. Kemudian keseimbangannya Nyonya M mampu melakukan tes ini. Next. Kemudian negatif konsekuensi, yaitu kemampuan ADL-nya mandiri. Aspek kognitifnya tidak ada gangguan aspek kognitif. Tes keseimbangannya normal. Fungsi sosialnya baik. Kemudian dari hasil pemeriksaan, mungkin teman-teman juga tadi sudah lihat pada kasus di awal, yaitu hasil pemeriksaan albuminnya 3,2 gram per DL dengan HB-nya 10 gram per DL normalnya. Kita ketahui bahwa normalnya 3,5 sampai 5,0. Kemudian HB-nya 11,7 sampai 13,8. Kemudian kasus di atas mengalami penurunan kadar albumin. Kemampuan ADL-nya mandiri. Next. Yaitu yang berikut pengkajian khusus ya. Di sini kami ambil pengkajian khusus berdasarkan kasus kami dan makalah yang kami ambil, yaitu status nutrisinya, yaitu nama. Ini ada scoringnya, teman-teman bisa melihat di mana. Di sini scoring mengalami penurunan asupan makan, yaitu dengan skornya 1, kemudian mengalami penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir, yaitu dengan scoringnya 2, yaitu penurunan berat badan 1-3 kilo, kemudian mobilitasnya dengan scoringnya 2, yaitu dapat berjalan jauh. Next. Yang berikutnya yaitu mengalami stres psikologis, yaitu dengan scoringnya 2, yaitu tidak. Kemudian yang berikut mengalami gangguan neurologis dengan scoringnya 2, yaitu tidak mengalami gangguan neurologis. Kemudian F1. F1 di sini dengan scoringnya 2 dengan IMT-nya. IMT-nya itu 21 sampai dengan 23. Jika dengan keterangannya, jika IMT tidak dapat diukur, ganti pertanyaan F1 dengan F2. Jangan menjawab pertanyaan F2 jika pertanyaan F1 sudah terpenuhi. Dengan total scoringnya 11, yaitu dengan total scoringnya 11. Di sini pun teman-teman bisa lihat interprestasinya, yaitu kalau 11 sudah masuk di malam, skornya 2, atau ini, teman-teman bisa membaca. Next. Nah, kemudian masuk di analisa data. Di sini analisa data, yaitu dengan data sekundernya. Yang pertama, yaitu kalian mengatakan tidak nafsu makan. Kalian mengatakan bahwa kalian hanya mampu menghabiskan 1/4 porsi makanan. Berikut kalian mengatakan bahwa ia kurang makan sayur dan jarang makan buah-buahan. Kalian mengatakan muncul rasa penuh tiba-tiba setelah makan. Kemudian data objektifnya, giginya tidak lengkap, lidah terdapat sariawan, pola makan 2 kali per hari, berat badannya 45 kg, tinggi badannya 160 cm, IMT-nya 17,5 dengan status gizinya berat badannya kurang, kemudian nadinya 80 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, dan konjungtiva tampak anemis. Etiologinya, gizi kurang dengan mengambil cadangan makanan dari bawah kulit, penyusutan jaringan, berat badannya kurus, nutrisi kurang, kemudian masalahnya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisa. Baik, untuk diagnosa yang kedua didapatkan analisa data. Untuk data subjektifnya yang pertama, klien mengatakan ia merasa sakit kepala, pusing, dan berkunang-kunang jika terlalu banyak aktivitas. Untuk data objektifnya yang pertama, tekanan darahnya 100/70 mmHg, respon abnormal dari tekanan darah atau nadi terhadap aktivitas, pusing, kelemahan, anoreksia, mual, dan muntah. Mukosa membran atau konjungtiva pucat. Untuk diagnosanya intoleransi aktivitas berhubungan dengan gizi kurang, asupan nutrisi tidak adekuat, metabolisme turun, menyebabkan energi tidak adekuat yang menyebabkan masalah intoleransi aktivitas. Untuk diagnosa yang ketiga didapatkan analisa data. Yang pertama, data subjektif, klien mengatakan tidak nafsu makan.
Yang kedua, klien mengatakan bahwa ia kurang makan sayur dan jarang makan buah-buahan. Untuk data objektifnya, penurunan berat badan 3 kilo dari 45 kg menjadi 45 kg. Yang kedua, pusing atau kelemahan ketika terlalu banyak beraktivitas. Di sini didapatkan masalah kelemahan dimulai dari gizi buruk, asupan nutrisi dan protein yang tidak adekuat, menyebabkan hilangnya massa otot sehingga menimbulkan problem kelemahan. Next. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan kode D00002, yang kedua, intoleransi aktivitas D00092, yang ketiga, keletihan D00093. Lalu untuk intervensi keperawatan, untuk diagnosa yang pertama, didapatkan NOC-nya dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah keperawatan dapat diatasi dengan kriteria hasil, status nutrisinya adekuat. Yang pertama, nafsu makan meningkat, berat badan meningkat, perubahan pola makan, konjungtiva normal, klien tidak tampak lemah. Lalu untuk IC-nya, manajemen nutrisi dengan kode I03119. Yang pertama, kaji adanya alergi makanan. Kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Yang ketiga, yakinkan diet yang dikonsumsi mengandung tinggi serat. Yang keempat, ajarkan pasien untuk membuat catatan makanan harian. Lalu, monitori adanya penurunan berat badan dan gula darah. Jadwalkan pengobatan dan tindakan selama tidak makan. Untuk diagnosa yang kedua, didapatkan NOC dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah keperawatan dapat diatasi dengan kriteria hasil, toleransi terhadap aktivitas. Yang pertama, berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan respirasi. Yang kedua, mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang ketiga, keseimbangan aktivitas dan istirahat. Untuk NIC-nya, yang pertama, mengobservasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, mengkaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan. Yang ketiga, memonitor nutrisi dan sumber energi yang adekuat. Yang keempat, memonitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan emosi secara berlebihan. Yang kelima, memonitori respon kardiovaskuler terhadap aktivitas seperti takikardi, disritmia, dyspnea, diaporesis, pucat, dan perubahan hemodinamik. Yang terakhir adalah memonitori lalu diagnosis yang ketiga dengan masalah keperawatan dapat diatasi dengan kriteria hasil. Tingkat kelelahan, yang pertama tidak ada kelelahan, yang kedua selera makan naik, yang ketiga ADL tidak terganggu. Untuk partisipasi latihan, yang pertama merencanakan latihan dengan tepat waktu dengan tenaga kesehatan, lalu melakukan olahraga secara teratur. Untuk NIC-nya, kita mengambil manajemen energi dengan kode I05178. Yang pertama, kaji status fisiologis pasien yang menyebabkan kelelahan sesuai dengan konteks usia dan perkembangan. Yang kedua, pilih intervensi untuk mengurangi kelelahan, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Yang ketiga, monitor intake atau asupan nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat. Yang keempat, lakukan ROM aktif atau pasif untuk menghilangkan ketegangan otot. Yang kelima, instruksikan pasien untuk mengenali tanda dan gejala kelelahan yang memerlukan pengurangan aktivitas. Untuk selanjutnya, terapi latihan yaitu penguatan otot dengan kode I05184 dengan NIC-nya evaluasi fungsi sensori, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Next.
Jadi didapatkan kesimpulan bahwa sindrom geriatri merupakan kumpulan gejala dan tanda klinis dari suatu penyakit yang sering dijumpai pada pasien geriatri seperti iatrogenesis dan inanition atau malnutrisi, gangguan sehingga perlu pendekatan multidimensi berusaha untuk menguraikan bermasalah pada pasien geriatri. Lansia mengalami persoalan khusus tentang nutrisi, mereka berisiko tinggi menderita malnutrisi dan lebih rentan terkena dampak malnutrisi. Salah satu indikator yang sangat penting pada status nutrisi adalah berat badan. Di sini, perawat berperan sangat penting dalam pemenuhan nutrisi pada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.